Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelum itu, perkenalkan, saya Yuni Asma Latifah dengan NIM 12220801113 dari kelas 5C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal yang telah saya baca. Nah, di mana untuk jurnal yang telah saya baca dengan judul System Thinking Encourages a Safe Space to Offer Different Perspectives and Insight, Student Perspectives and Experiences with System Thinking Activities. Di mana judul ini tuh yaitu mengenai sistem thinking mendorong ruang aman untuk menawarkan perspektif dan juga wawasan yang berbeda, di mana perspektif dan pengalaman mahasiswa dengan ST ini atau sistem thinking ini. Untuk nama jurnalnya, saya ambil dari Journal of Chemical Education di tahun yang diterbitkan pada tahun 2024. Untuk di halamannya, yaitu di halaman 2290 sampai 2307. Untuk DI-nya, tolinya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada latar belakang terkait jurnal ataupun artikel yang saya baca, di mana latar belakang dari artikel yang saya baca ini bahwasanya pendidikan kimia sering mengajarkan konsep secara terpisah serta dampaknya pada isu global seperti perubahan iklim. Pendekatan ini membuat mahasiswa kesulitan memahami relevansi kimia dalam konteks yang lebih luas. Nah, latar belakang ini tuh kenapa diambil jurnal ini, karena emang pada pendidikan kimia itu ada mengenai isu-isu global gitu ya, dan juga siswa ataupun mahasiswanya sendiri itu kesulitan dalam hal tersebut, sehingga sistem thinking ini tuh atau pemikiran sistem diusulkan sebagai solusi untuk membantu mahasiswa maupun siswa dalam menghubungkan konsep kimia dengan masalah nyata serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga melihat berbagai perspektif. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan instruksi sistem thinking untuk pengajaran dan juga pembelajaran kimia dengan menyelidiki pengalaman dan juga perspektif siswa terhadap kegiatan dari STICI yang bermanfaat bagi siswa ataupun dari mahasiswa. Oke, baik, selanjutnya ada masalah penelitian dari artikel yang saya baca, di mana masalah ini tuh mengenai sistem thinking gitu ya. Jadi sistem thinking ini tuh untuk memahami konsep kimia dalam konteks yang lebih luas seperti perubahan iklim masih menjadi tantangan yang dihadapi mahasiswa kimia. Jadi salah satu materi yang dari artikel yang saya baca mengenai perubahan iklim ini tuh masih menjadi satu tantangan bagi mahasiswa kimia gitu. Jadi sistem pendidikan juga menghadapi tantangan dalam mempersiapkan siswa mengembangkan keterampilan profesional, di mana keterampilan profesional ini tuh dapat berupa keterampilan komunikasi, kemudian ada kolaborasi, kepemimpinan, keterampilan belajar, keterampilan ilmiah. Ada juga keterampilan beradaptasi, kemudian berpikir kompleks, dan juga pemecahan suatu masalah. Nah, mahasiswa sering kesulitan dalam membangun peta sistem yang mencerminkan hubungan antara konsep kimia dan juga isu global, terutama ketika tidak terbiasa dengan pendekatan dari si sistem tinggi ini atau memiliki keterbatasan seperti keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, bahkan dari keterampilan teknologi. Gitu. Untuk masalah penelitiannya. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana untuk metode penelitian di sini ada gambar 4 gitu ya. Nah, gambar ini tuh mengenai langkah-langkah atau tahapan untuk menganalisis secara kualitatif
dalam wawancara, kemudian rekaman tugas kelompok, dan juga data dari jawaban pertanyaan dari sistem thinking. Nah, jenis metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan analisis mencakup kegiatan dengan instrumen kognitif dan juga afektif, di mana nanti mengenai materi ataupun tugas yang diberikan eh, kepada siswa ataupun mahasiswa yang dijadikan konteksnya, yaitu ada tugasnya ya, di mana tugasnya itu ada 3, serta pasca kegiatan dengan instrumen kognitif dan juga afektif yang sama, di mana nanti di akhirnya itu ada beberapa pertanyaan mengenai sistem thinking dan juga survei demografis. Nah, datanya itu dikumpulkan melalui wawancara, kemudian ada tugas kelompok yang direkam, dan juga mengenai suatu pertanyaan-pertanyaan dari sistem thinking. Nah, di sini di sebelah kiri ada instrumen, di mana instrumennya itu terdapat 3. Yang pertama mengenai tugas kolaboratif dan individu. Jadi peneliti ini tuh memberikan tugas kepada individu, di mana individu ini tuh membuat peta sistem, kemudian mengenai perubahan iklim, kemudian ketika individu sudah membuat peta sistem tersebut, peta sistem tersebut tuh dapat digunakan menggunakan alat kolaboratif daring seperti pakai platform Miro, di mana ketika sudah selesai secara individu digabungkan dalam kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini tuh terdiri dari 2 sampai 3 orang untuk memenuhi tugas kolaboratif. Selanjutnya ada wawancara terstruktur, di mana wawancara ini tuh dilaksanakan mengenai wawancara lanjutan untuk memperdalam suatu pemahaman dari pasca sarjana ataupun dari yang mahasiswanya tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan tertulis dan juga dalam post-aktivitas, di mana pertanyaan ini tuh melihat pandangan mahasiswa tentang bagaimana sih penerapan dari sistem thinking ini tuh dapat mempengaruhi pembelajaran dari mereka. Baik, selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini tuh didasarkan pada 13 orang, mohon maaf, ada dari 18 mahasiswa dari sarjana dan juga 8 mahasiswa dari pasca sarjana. Jadi diambilnya itu dari mahasiswa 18, kemudian dari pasca sarjana 8 mahasiswa dari Universitas Ottawa yang telah mengikuti minimal 1 mata kuliah kimia tingkat universitas. Dan juga ada variabel-variabelnya, di mana yang pertama ada variabel bebas, di mana variabel bebas ini tuh yaitu pendekatan berpikir sistemnya gitu ya. Selanjutnya ada variabel terikat. Nah, variabel terikat ini tuh berupa pengalaman dan juga perspektif mahasiswa. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrolnya yaitu jenis kelompok mahasiswa, di mana tadi sudah disebutkan bahwasanya kelompok ini tuh terdiri dari 2 sampai 3 orang mahasiswanya tersebut. Kemudian ada variabel konsep, di mana perspektif terhadap pendidikan kimia terkait peran kimia dan juga isu global. Kemudian ada variabel dinamis, terkait pengalaman kolaboratif dalam kegiatan dari STEM thinking, dan juga terakhir ada variabel statis, yaitu topik pembahasan mengenai perubahan iklim. Dan di sini juga ada model teori pempropresan ya, informasi modern. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya ada teknik pengumpulannya, di mana mengenai teknik pengumpulannya bahwasanya dalam artikel ini tuh terdapat 3 tugas. Untuk tugas pertama, ada para peserta membuat representasi visual atau peta sistem menggunakan platform papan tulis kolaboratif online, di mana platform ini tuh salah satu contohnya itu adalah Miro gitu. Selanjutnya di tugas kedua yaitu menggunakan alat visualisasi interaktif daring atau design or climate simulation,
Dan juga di tugas ketiga, yaitu membuat peta sistem yang dibuat secara masing-masing, kemudian nanti digabungkan dalam satu kelompok yang kecil gitu. Dan data ini tuh dikumpulkan berupa jawaban pada G-form, di mana di jawaban tersebut tuh terdapat peta sistem serta penjelasan lisan mengenai peta dan juga diskusi dari antar kelompok tersebut. Selanjutnya ada analisis data, di mana data ini tuh menggunakan analisis kualitatif. Mahasiswa menganalisis dengan menghubungkan konsep-konsep kimia dengan isu perubahan iklim dengan metode validasi seperti field debriefing untuk memastikan konsistensi dan juga keakuratan interpretasi. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Di sini sudah cukup banyak gitu ya, di mana di gambar yang pertama ini tuh ada grup A dan juga grup B gitu ya, di mana yang di sebelah kiri ini tuh adalah suatu peta sistem yang dibuat gitu ya, di mana yang dibuat ini tuh berupa suatu topik yang muncul, yang baru muncul, kemudian yang di sebelah kanan ini yang lumayan agak banyak, di mana ini tuh berupa peta individu yang digabungkan dengan membuat suatu hubungan-hubungan dari kontekstual setiap peta yang dibikin individunya gitu. Untuk pembahasannya sendiri, di mana para peserta mengenali dan menghargai perbedaan perspektif dan ide dari anggota kelompok. Karena apa? Karena tadi tugasnya itu berupa tugas yang kognitif gitu, jadi digabungkan antar individu membentuk suatu kelompok. Kemudian peta sistem kelompok memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang suatu topik. Nah, di sini itu lebih menyeluruh karena setiap individu pasti mempunyai topik-topik yang sedikit berbeda dengan individu yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu topik yang lebih kompleks atau lebih menyeluruh. Kemudian kolaborasi ini tuh sangat membantu siswa gitu ya, dan juga dapat menggunakan pendekatan juga yang berbeda. Nah, di sini juga ada sistem thinking ini tuh dapat membantu siswa lain gitu, seperti memahami bagaimana dan mengapa konsep-konsep saling berhubungan. Kenapa sih dari suatu konsep ini tuh bisa saling berhubungan? Nah, itu tuh dibahas dalam si sistem thinking ini gitu. Kemudian lebih memahami kimia dan juga aplikasinya pada dunia nyata, dan ada memberikan tujuan untuk belajar kimia, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pemikiran kritis. Kemudian ada relevansi sosial, uh, tujuannya itu salah satunya relevansi sosial. Nah, relevansi sosial ini itu untuk melihat kemungkinan profesi serta memperjelas tujuan kimia dalam isu-isu manusia dan sosial. Dimana kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mengenai isu sosial atau global mengenai kimia ini tuh sangat kompleks dan juga sangat menyeluruh gitu ya mengenai kimia-kimianya ini. Kemudian ada relevansi dari pribadinya, di mana untuk membuat hubungan dengan kehidupan pribadi mereka. Nah, di sini ada berupa gambar yang di sebelah sini, gambar berupa satu bintang, yang di sini tuh ada perbedaan gitu ya antara si A dan yang si B-nya, di mana yang A ini tuh dimulai dengan topik utama, membuat cabang-cabang, kemudian ke subtopik, terus membuat ide-ide yang berdasarkan dari si subtopik tersebut. Dan selanjutnya yang di sebelah kanannya itu sama-sama mempunyai topik utama, sama-sama punya subtopik, dan juga sama-sama punya ide. Cuman perbedaannya itu ide yang dibangun di sini itu berupa ide-ide yang disesuaikan dari si topiknya, jadi bukan disesuaikan dari si subtopik. Itu untuk perbedaannya sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada kesimpulan dari artikel yang saya baca, di mana sistem thinking atau sering disingkat dengan ST ini itu dalam suatu pendidikan kimia memberikan pengalaman positif bagi mahasiswa, seperti memahami kompleksitas isu perubahan iklim. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mampu mengapresiasi perspektif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan melihat relevansi kimia dalam konteks sosial dan juga profesional. Namun,
masih terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, kemudian ada pengetahuan, keterampilan teknologi. Hasil penelitian ini juga meningkatkan keterlibatan, kemudian pemahaman, dan juga relevansi pembelajaran kimia bagi mahasiswa, serta perlunya dukungan lebih dalam mengenai pendekatan di kelas. Nah, di sini ada terdapat komentar, pandangan, manfaat, dan juga tindak lanjut. Jurnal ini juga memberikan suatu data yang komprehensif dan juga relevan untuk memahami bagaimana sih fungsi dari sistem thinking dalam dunia pendidikan, terutama di pendidikan kimia. Namun, jurnal ini tuh mempunyai keterbatasan. Kenapa? Karena tadi bahwasannya subjek dalam penelitian ini tuh adalah mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2. Nah, keterbatasannya itu tuh si peneliti ini tuh belum bisa gitu ya menemukan perspektif positif atau membedakan dari si mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2-nya. Kemudian kalau misalkan dilihat-lihat juga lebih banyak menemukan perspektif positifnya aja gitu tanpa mengungkapkan perspektif negatifnya gitu ya dari mahasiswanya tersebut. Selanjutnya, jurnal ini juga sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan untuk pembelajaran karena akan menarik minat dan juga keterlibatan, terus memungkinkan perspektif untuk dibagikan dan juga diperoleh, serta memberikan relevansi pribadi sosial serta profesional. Nah, tindak lanjut dalam jurnal ini yaitu keterampilan si sistem tinggi ini tuh dapat digunakan dalam konteks baru atau menggunakan materi baru. Kemudian dapat tindak lanjut juga berupa meneliti apakah sih pendekatan si sistem ini tuh dapat mendukung pemikiran aktif, kecanggihan kognitif, dan keterlibatan intelektual ketika siswa dengan beragam perspektif berinteraksinya gitu, serta dapat mengukur inklusi dan hasil kesetaraan dari pendekatan sistem thinking kolaboratif dalam pendidikan STEM. Baik, itu pemaparan hasil dari analisis jurnal yang atau analisis artikel yang saya baca. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.